Inni ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Itu dalam Kejadian. Inni ayyukhrijallahu min aslabihim man yaqul la ilaha illallah. Itu harapan untuk segala urusan besar pengalaman lagi keadaan akhirat semuanya yang hadir atau yang hadir beserta keberkahan yang semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusannya dan senantiasa segala hajat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk yang sedang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran dan kesembuhannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang lain warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أيها الذين
ulama yang sezaman. Dua, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Ketiga, jangan memeriksa murid orang lain. Empat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang membencimu. Bibarakati Syekh Muhammad Abdullah Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Mustaqim Surat al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum wa syahadatika wa mahabbatika wa amisna ala sunnati wal jama'ah wa sarri rasulullah wa syarri awlana wa fiha umuna wa sirriya umuna wa fiha dunubana wa fiha duyunana wa aslih biha aqwalana wa fiha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa aslih biha khawbatana wa ansurna biha hujjatana wa biha بشريعة النبي والتشريفين أفضل المهتدين كهديه وشرفه وتوفانا بها على سنتي ولا تستحقنا فضل شفاعتي وانصرنا في زمرتي واستعين غر المحجلين وأصلياء السابقين أصحاب اليمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada waktu kulluh ila tayyibah yang terlaisa bidzati baiti mutawu bidzati rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي فتح لنا طريق الهدى وجعل هدينا انواع الخيرات وحفظنا من الوقوع في المبتدئات والمنكرات فنتينا بدرة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك الشهيد والشاكرين له المرسلين. إلهي أنت قصدي
yang pada malam ini melaksanakan satu acara yang sangat dicintai oleh para ustadz kita, yaitu acara Manado, di mana sabda beliau bahwa satu kali manakib itu seperti hanya kita lakukan ibadah haji sampai 20 kali. Ini kalau dipikir tidak akan beres sampai ke sana, karena ilmu kita bukan ilmu pikir, sekalipun kita seringkali bahkan lebih banyak hidup di wilayah pikir, bahkan hampir 24 jam itu ya masih hidup di wilayah pikir. Kalau hidup itu hanya sebatas itu aja. Tapi alhamdulillah, di mana dengan satu karomah yang Allah berikan kepada kita melalui pintunya, yaitu sang pengganti Rasul Nabi kita Muhammad SAW, yang sekarang diteruskan beliau di antaranya Sayyidina Muhammad Rasul. Kita memperoleh satu ilmu yang ilmu ini tidak akan pernah bisa diraih sekalipun pidatonya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, buka kitab dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, tidak akan pernah memperoleh ilmu ini tanpa bertemu dengan sang pintunya, yaitu beliau sekarang Sayyid Muhammad Abdul Ros. Kita mah boro-boro bisa baca kitab, boro-boro yakin bisa, tapi sedang bisa saja belum menguasai, apalagi sampai hafal 1000. Tapi alhamdulillah masih ada, alhamdulillah, di mana memang kita dikehendaki oleh Allah, kita memperoleh bagian ilmu yang ilmu itu Nabi Musa alaihissalam saja tidak kuat. Ini memperoleh ilmu ini melalui siapa? Melalui Nabiullah Khidir alaihissalam. Tapi ini bilang kayaknya potongannya kalau sabar beli, aku sabar tenang, yakin gak usah ya. Tapi kalau kayak acara takor ya, tapi ternyata ya gak bisa ya, gak sabar. Ternyata tanya 1, 2, 3, udah kita bisa aja. Makanya setelah kita memperoleh ini, ternyata ia dimiliki, yang akan diberikan Nabi Khidir kepada Musa, ternyata ya ilmu yang kalian peroleh itu, ilmu yang melalui kalki, melalui zikir yang di talqin itu pemberian dari ya. Sampai pernah ketemu karena Nabi Khidir beli potongannya, kayaknya masih pernah ketemu potongannya ya, potongannya ini jalan lain ya kayak lagi ya, turunnya sih iya bener, mangannya sih turunnya sih bener ya, karena apa bisa ada turunnya dulu ya, mangannya sebut sehingga tinggal turunnya dulu ya, karena mangannya sebut sih ya. Wah, kas-kasan bisa bener di sih ngantuk, dikit ngantuk ya, apa bener bikin. Dan mari kita sama-sama alhamdulillah saja, kita di mana kita telah dipilih oleh Allah menjadi seseorang yang telah memperoleh ilmu, yang ilmu itu guru bilangnya amalkan sampaikan aja. Baik, kita bersama-sama untuk melaksanakan hikmah kepada Pak Persatu kita, beliau Sayyid Muhammad Abdul Ros. Karena apa? Karena yang jelas kita bersyukur dipertemukan oleh beliau, karena di sini ada satu penyampaian yang disampaikan waktu acara lagi kemarin. Di antaranya satu, kita bersyukur setinggi surya layar, sedalam sinar-rasa, seluas jagat aras, karena kita telah memperoleh kekayaan yang terbesar adalah guru. Kalian sekarang punya guru ya, guru yang menduduki kalian itu guru nomor 1 di dunia. Ternyata kalau kalian pengen tahu buktinya guru kalian itu nomor 1 di dunia, tahun 2000
2019 seluruh dunia tak akan pernah ada orang yang tidak takut dengan corona, COVID. Semua gak akan pernah yang gak takut. Ternyata satu-satunya di dunia yang tidak takut hanya guru sampean, guru itu. Semua pakai masker, kita belum. Silakan kalau di luar kamu pakai masker. Tapi kalau masuk ke sini kan pasti masker. Itu terkuat dunia. Gitu. Saya membuktikan bahwa guru saya, guru yang tertinggi, karena saat itu tidak akan pernah ada orang yang tidak takut. Ternyata satu-satunya manusia yang tidak takut kalau itu adalah guru saya. Itu saja. Ini kalau kalian tahu, kalau kalian tahu itu, makanya kalangannya jangan sholat kan? Iya, kaki itu sebagai lawas. Tapi saudaranya jalan kota mania. Ya, tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi memang sebenarnya sih ahli zaman belum jiragan itu insya Allah merasakan kok betapa beruntungnya Anda karena Anda telah memperoleh sesuatu yang tertinggi dari hati itu. Karena tadi saya katakan walaupun ngaji esok nanti sore nanti esok dua kita diwaca esok nanti sore, tapi Anda orang di Talqin tidak akan pernah memperoleh ilmu ini karena ilmu ini satu-satunya cara harus melalui pintu-pintunya yaitu Abbas. Jadi kalau Anda pengen ilmu ini harus melalui beliau, itu diantaranya dikir tapi ya di Talqin itu karena pintunya itu Talqin. Tapi kan ini jadinya jangan dilihat kalau sudah di Talqin enggak. Yang namanya iblis itu sudah dalam Al-Quran itu berjanjinya fabima a'udzubillahi minasyaitonir rajim fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Satu, itu janji iblis kepada Allah. Yang kedua, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakir. Sangat sedikit sekali orang yang benar-benar syukur kepada, sangat sedikit sekali. Mengapa sedikit? Ibu sudah bilang la'aqudanna lahum siratal mustaqim, akan aku duduki jalanmu yang lurus. Jalan lurus manusia itu adanya di hati manusia. Makanya jalannya mesti sudah tertutup. Yang kedua, orang sudah jalan dijagomi dalam hatinya. Mulai mayoritas manusia akan pernah sampai kembali ke asalnya. Ya kalimatnya bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kita benar-benar inna lillahi inna kita lillahi milik Allah wa inna sallallahu ilaihi Allah raji'un, kembalinya ke kita ke Allah. Tidak akan pernah saya bisa kembali ke Allah mas selama hatimu masih diduduki oleh iblis itu. Walaupun sholat ini kurang dia gak akan pernah keluar itu lesson, gak akan pernah pasti benar itu. Makanya saat itu ya la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Oh iya, saya pelajari benar dengan tidak masih sebanyak akhirnya mana ya masih mau bayar gue. Ini masih ini sini ditalkin saja sih begitu, apalagi sih enggak sama sekali enggak akan pernah. Karena itu enggak akan pernah kalau itu akan pernah geser itu harus ada yang menggeser gitulah. Ini lagi fungsi talqin itu. Yang kedua, di samping sudah diduduki jalan untuk menuju kalau dari itu kalau kalian baca dalam koridor juga untuk yang bersyaitanirrajim yang mana yang fa'ubadu walabanu illa man atallaha biqalbin salim. Alasan dina siapapun kamu yang bersih dan kayak apa kayak semuanya saja kaya miskin berjuta semua akan berbalas
semua akan menghadapi satu peristiwa besar di mana pada hari itu tidak akan pernah memberikan manfaat. Malu hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, malu walaupun anakmu gak akan pernah memberikan manfaat. Ada satu hari si hari niku hartamu, anakmu, orang bakal manfaati illa kecuali manwong antak semua mereka Allah ngarsani Allah yang dibawa apa? Bikolbin, yang dibawa itu hati. Tapi hati yang bagaimana? Salim, hati yang selamat. Ingat, dalam pertunjukan orang hati yang selamat itu Masya Allah. Satu, ada hati yang terkunci, ada hati yang keras, dan ada hati yang terkena penyakit. Ini hati orang sungguh lalah, orang berjebak rakyat terlana-lana. Hati dengan usaha kayak gue, anak hati sing dikunci. Lama Al-Quran ya khotam Allah anak dulu. Hati itu sudah terkunci, Allah yang mengunci. Di sini tugas Nabi era zaman Nabi. Sekarang diteruskan siapa? Wali Allah. Kita pernah bisa waktu punya santri, walaupun biasa ada 100 tingkat. Kalau belum kita tidak akan terbuka wilayah itu, potongan lihat sampai belum pesantren dah. Nah, tapi kan begini, iblis sudah cincin jago beda. Nomor ini bangga kasih ngaji, buri singkaran sing. Jadi kaya-kaya saya itu tidak punya kesempatan. Dari mana saya itu udah dijawab dan didudukin? Secara hakikat itu sudah didudukin mas. Nasib itu mas Allah. Misalnya ini jodoh, jodohnya, jodoh, singgung, singkaran. Mulanya paling berat, tapi Masya Allah mas, susah berbola. Mulanya kan, guru pelai, sangisnya oleh dikit-dikit, ya kan, mulanya kan, kelawan Allah, kawah suci, butuh lakunan ilola. Iblis ngomong mas minjeloni jabat wala tajidu aksarum syakiri Gusti jenengan bakal lu kawinan jelas bersyukur kecuali Musa titik. Mulanya walaupun tamat ya alhamdulillah, si tamat syukur ya kan sakit ya belum kasusnya kok belum dari sejak 97 ya sampai nanti kadang-kadang nanya jodoh ya apa-apa memang ternyata betapa sulitnya gitu loh, betapa sulitnya perjuangan yang nyatanya ya coba deh saya sampaikan mas ini satu ya mas ya, betapa untungnya bagi setiap orang yang telah memperoleh tahkim tabungan dikit. Karena siji tadi dalam makorba itu ada yang Nabi mengatakan dikaruniai Allah SWT kebahagiaan yang kekal abadian, satu kebahagiaan yang kekal. Ini mas, ini sebenarnya wasiat sampai di tadi mas, sampai nang kono jenengan nang kono nemu satu kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang abadi, kullu syai'in halim illa wajhah.
seluruh segala sesuatu hancur illa wajhahu. Jenengan nalikane ditalkin oleh ilmu talkin dikit nakono jenengan ketemu wajhahu mas. Serius sampai ketemu wajhahu datangnya sih. Nah kono kan termasuknya Gusti Allah sakjane pertama kali insya Allah mintakan makhluk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu minnu diwajib dari nur dan aku Allah. Nabi ngomong anak minallah, aku dari Allah. Mereka sadari kanjeng aku dari Allah. Lah wal minuna minni, orang-orang mukmin itu dari aku Nabi. Mana nalikana sampai oleh ilmu zikir yang ditagi nah kalau anak min nuri wajib itu nuri yang dari Nabi kita Muhammad SAW itu ada. Seperti yang kita perjuangkan itu. Makanya Anda sampai mereka dikir dengan tarikatnya kita tarikot Qadiriyah sahabat. Tarikot itu artinya jalan. Umatina tarikal mus tarikal minallah tarikal miruhi jalan tarik itu jalan mas. Syariat jalan mas. Tarik syariat juga jalan, tarikot juga jalan, hakikat juga jalan. Jalan, alhamdulillah. Dan kalau betul nasihat berbuat di jalan ini sampai pengen tahu soal dari Allah. Saat ini sampai betul ilmu syariat, ilmu tarikot, ilmu marifat itu kalau pengen memperoleh suara Allah, syaratnya harus 3 ilmu itu. Ilmu syariat, ilmu tarikot, ilmu marifat. Syariat itu apa? Kata Nabi, syariat itu akwalun. Syariat itu ucapan syariat. Orang tarikot itu af'al. Anak jadi tarikot itu af'al. Af'al itu perbuatan, amalan, pengamalan itu. Kalau marifat itu Rasulullah itu berarti super pokok harta itu pokoknya itu situ. Nah alhamdulillah mas, wasilah sampai dipertemukan musim oleh ilmu zikir yang ditalkin itu ilmu. Dengan talkin itu Anda telah memperoleh 3 ilmu, di antaranya ilmu syariat ucapan, ilmu tarikot cara mengucapkan kalimat itu, cara mengucapkan ucapan itu sendiri. Mulai ngaku lagi diri. Jadi nalikan pulau zikir diri ya. Nalikan sampai zikir diri. Waktu sampai memperoleh penanaman kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya sampai ketinggian lagi nanti sok dari mana sampai kemana? Tinggi itu tarikot. Itu metode itu jalan itu. Jalan apa? Jalan untuk masalah tadi. Mulai istilah bahasa Yono, anak raga, anak nyawa, anak rasa. Kalau syariat itu sebatas ucapan raga aja. Tapi mulai mengolah olahraga untuk melahirkan nyawa, mengolah nyawa untuk melahirkan rasa itu. Tapi itu diolah cara mulanya ya cara makan. Lo kan makan jelek, makan kudune dipuji diri loh. Mungkin genda. Atau mami iwa isinya itu bikin dah lanjut bola kita kayak genda. Tapi benar itu benar. Terus bagaimana ya? Terus alhamdulillah, alhamdulillah. Udah lagi di mana beliau sami udah terus kayak beliau sami oleh ilmu loro, ilmu ala dalam lahiriah, dalam batinnya, dalam lahiriah. Jadi
bikin kopi itu. Jadi kedua karena manusia ini terlalu manusia anak jasmani anak rohani, manusia anak nafsu anak akal, manusia anak berburu anak kolabu loro ya loro berarti sumber yang sami aja sih dikit loro ya. Lalu dikit pertama dikit jalan mengolah yang berpikir dari melalui suku pulau melalui bangsa di antara dikit dari tanah amalkan dikit karena dikit itu kan termasuk juga satu menghentikan menutup inna nafsala amaratu nafsu itu selalu aja tapi nalika kulo yang sami ditagih oleh saat itu nafsunya juga simone sekolah pemberikan keterangan Pak sinyalan nafsu ternyata dengan keterangan mulai manfaat dikir anak rawas ya diantaranya melapangkan yang sempit maksudnya sinyalan itu sempit nomor mengurai yang kusut berhujur asal sampai benar-benar jiwa sampai kira-kira saking pirang-pirang masalah sinyalannya kira-kira dari buku sinyalan sinyalannya dari itu di samping sampai kusut butuh orang bakal tekan tujuan mandiri ini kalau seluruh amal manusia kumpul begini kalau kenapa tidak ada ini kalau itu dada sinyalan tapatnya di samping butuh jelek orang terapik sembahyang anggaran itu sinyalan itu jelek dikit nah sampai orientakin dikit lain-lain yang lain bisa dilakukan perjuangan ya Allah kemiyah jadi malah khotaman mupakat indalillahi ya kenapa kan betapa sulitnya ya boleh betapa repotnya betapa kusutnya betapa sempitnya gitu apa jadi menurut sampean jadi gue gerak ibadah kayak kami akan sempit ya aduh panggilan orang bisa melakoni tapi paman jadi di samping jelek singarannya dadan itu nangkono termasuk keras atau keras oh ya Allah iya panggilan kajian Nabi Fahmi Masya Allah sehingga orang-orang di samping kasar yang terjadi itu kasar nafsu itu gitu ya ngomong pinter aku yakin karena orang kalangan itu semuanya itu pinter orang itu zamannya era Abah gede jadinya pernah ketemu siarannya Abah Soleh enggak? Abah Soleh, Kiai Soleh sosok wakil hakim yang ikut Abah harus itu kan Abah Soleh beliau itu waktu zaman era Abah beliau ngubah saya kok sulit sekali sih untuk istilahnya zikir ini benar-benar nah apa bilang baru pada coba tutup dulu kitab kamu ya tutup dulu kitab kamu kitab itu bikin ilmu pikir sama dengan seorang profesor haram terus marah itu bikin mas ya nah kalau kita lihat ini ya tutup dulu agar sampai yang masih berpegawai gampang mulai kayak gitu itu sih tapi sampai ke ilmu sampean seberapa sampai merasa untuk taman jalan juga bisa bikin sedih bapak merusak dikejar pintu kita hari-hari kajian Nabi Guru kajian Nabi kan dahulu bagi mereka kita sudah bertanggung ingat kita baru saja perang kecil kita ada perang besar itu perang melawan
Nafsu coba di sini katakan bilang itu ketika bilang yang namanya nafsu. Wa nafsu a'zamu hijab. Siarane nafsu niku luwih gede-gedene, luwih kandel-kandel, luwih kuat-kuate hijab niku tembok. Jadi sebenarnya manusia itu ada hijab yang paling kuat, hijab sing paling kandel, hijab sing paling rusak kembali. Apa nafsu? Siapa nafsu? Tanahnya hijab benaka wa benallah antara aku ke Gusti. Ini hijab itu sangat kuat mas. Betul sampai walaupun pintulah dewekan, walaupun pisah dulu, penting jamaah pas-pasan 165 tapi jamaah itu lebih cepat menjebol itu nafsu dan bergurau. Ya itu masalahnya. Ini sudah janji aku kan jago manusia menjelor nanti nomornya nyokan ada dari manusia si ngarep si guri si kanan si kiri sehingga benar-benar orang bakal Gusti jenengan kok akan memperoleh amal yang benar-benar akan sedikit itu maksudnya begitu ya. Alhamdulillah kan. Nah di sini kata Buddha yang namanya nafsu adalah lebih besar-besar gede-gede kali-kali dengan hijab yang kau bina Allah. Lah kata sebelum kita wa ni'matul uzma, ada pun nikmat yang agung. Apa itu? Ia utawi nikmat agung iku al-khuruju metu minan nafsi sangka nafsu. Nikmat yang terbesar bagi umat manusia di dunia bila mana manusia telah keluar dari nafsunya. Sampean boro-boro bisa metu wong nafsu bae ora metu. Wong nafsu dhewe metu dari sini. Pengen carane gitu. Nggih. Sampean metu di rumah, sampean ora kudu lawan. Gede. Wong lawan makan gede kita lawan dia. Ya permisi mas. Iya mas, ini sampai bersyukur kepada bangsa dulu karena apa? Dengan talqin zikir yang diberikan beliau. Yang pertama membuka nafsunya, yang kedua mengeluarkan sampai dari nafsunya. Itu talqin pak. Mulai sampai ditalqin ditilakan dirian mikir aja kurang satu sawita itu minim mas. Nanti kalau sampai benar-benar sudah tahu manfaat daripada la ilaha illallah ini ditalkin orang usah guru musik pembinaannya ngomong orang usah nanti sampai juga merasakan sendiri kok. Betapa perlunya kita zikir la ilaha illallah. Betapa perlunya kita berzikir bersama-sama dengan ikhwan gitu loh. Masalah itu maka jangan bisa dibuka amal hijab itu. Satu dari yang namanya nafsu di samping keras kasar. Coba siaran nafsu itu bengkok, orang bakal lempeng. Asli kita cerita bengkok di samping bengkok ternyata singaran nafsu dikonoki anak najis itu singaran najis itu berarti sampai orang ke atas besar orang ke atas kecil aja itu termasuk dia najis lagi lahiriah tapi najis batinnya itu tadi. Bahkan mulanya orang butuh mesti kalau bersuci raga orang yang agak besar, orang yang kecil, lalu kita mesti jiwa mesti bernajis itu. Karena ada anak yang masuk ke sana untuk mensucikan yang bisa itu. Makanya Nabi bertanya sahabat yang pertama di samping tasbih dulu untuk membersihkan hati, wakasihati nafas untuk mensucikan jiwa itu tanamkan.
Terus begitu. Di samping nomor belumnya najis, sinarane nafsu itu yang di samping jiwa itu hanya sinarane kotor. Kekotoran itu di situ mas. Belum kotor. Di samping kotor juga gelap. Nafsu gelap. Gelap apa kan? Sama ya. Gelap itu teman-teman yang gelap itu aja. Nah, nomor terakhir bahwa sinyalannya ini makin dari nyarinya dan itu di samping gelap juga berat. Berarti dia tidak dari samping belanya alam rasanya atas roh yang bersihkan. Terus ternyata bahwa kalian telah memperoleh satu alat zikir yang ditalkin. Ternyata talkin itulah sarana untuk membuka yang 12 hati. Makanya manfaat daripada zikir yang ditalkin adalah untuk itu tadi melapangkan yang sepi. Misalnya yang sepi dada berarti la ilaha illallah, bukan dari gula. Mulai dari manusia tersadar di dunia itu Nabi, karena Nabi itu satu-satunya orang yang telah memperoleh sarana untuk membuka dada dan semakin tambah kuat jiwa, semakin tambah lapang dadanya, bahkan sinaranya dicaci, dimaki, bahkan disakiti, tidak akan pernah apa yang dikatakan dalam tambe termasuk jangan berubah sikap. Ini masalahnya apa? Saya sampai benar-benar la ilaha illallah. Anda amalkan sesuai dengan petunjuk konversinya, pasti lambat laun akan merasakan itu. Terus betapa tingginya Rasulullah dan pernah punya sifat itu. Karena itu tadi ada satu alat kuat itu yang tadi kalimat la ilaha yang ditarget itu. Jiwa kalian itu semakin kuat, jiwa kalian semakin besar. Asli itu benar. Jadi kita nanti kita meyakini keberadaan Nabi Rasulullah menjadi sosok yang udah mau dicaci bahkan dia ya Rasulullah Muhammad. Ini kata malaikatnya, kalau saya melihat engkau ya Rasulullah ya Muhammad, betapa malaikat langsung habis kalau banyak masuk malaikat gunung kita cabut tetap balan kayak ditanya berbuat cara masak asal berbuat dan itu terlalu besar daripada dia kan tidak dengan doanya ya. Kalau dia senang kan gitu, tapi coba dengan ucapan ini ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawalla, itu dalam kejadian. Ini ayyukhrijallahu min aslabihim man yaqul la ilaha illallah. Itu harapannya begitu. Walaupun orang itu menyakiti aku, mungkin aku susah, aku berharap kepada Allah mudah-mudahan walaupun orang itu begitu, tapi harapannya moga-moga keturunan yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya gitu. Walaupun jika musibah itu keberanian itu karena itu tadi. Makanya ya supaya jadi pulau yang sami dari ini bahwa sinyal netal kini betul netal kini bahwa nikmat yang agung bagi umat manusia adalah keluarnya manusia dari nafsu. Ternyata kita bisa keluar dari nafsu setelah kita ditalkin, karena setelah Anda ditalkin di situ Anda akan menemukan 5. 1 dengan wasilah ditalkin. Ingat di sini sadar kanjeng Nabi la tajlisu ma'a kulli alim, aja jago sabar-sabar yang sing alim illa ma'a alim, kecuali orang alim sing ya untuk bisa ngajakor min khomsin saking 5 ila khomsin lain 5, kecuali orang alim sing bisa ngetokakan kau sing mau satu kata negara alim kau tetap pada perkara 5 saling sekadar negara alim kau untuk pindah main 5. Satu kita siapapun kita, apapun kita, dimanapun berada, kita tidak akan lepas dari satu bahwa kita pasti punya ragu-ragu yang banyak. Si suki ya ragu-ragu apa
sing belang sing pinter ya tetap adalah pura-pura apa sing bodoh sing termasuk pejabat saja tetap ragu apa yang rakyat ya negara ini Masya Allah. Jadi memang ya kita tetap ya, saya itu memang sampai sekarang belum masuk bulan ya istilah jamaah umum karena masih ada hubungannya dengan masalah yang namanya ulum nazilah. Sisa itu nazilah di tahun kan? Tahunnya tunggu sampai nanti tambah itu. Cuma tangan sih. Iya. Ini kan cuma kayak terlalu tapi ya kenapa beliau beda kalau beda dan satu ya siapapun kita dimanapun kita ada istilah laki-laki perlu dan satu nggak perlu yang kedua dan yang ketiga adalah bercinta dunia yang keempat adalah sifat lagi bisa disifat sombong yang kelima adalah ada permusuhan. Selama kita belum memperoleh anak-anak itu, belum dikeluarkan masyarakat melalui talqin, kita sebetulnya masih tetap di situ. Siapapun kita, apapun kita, tetap. Ini semua sampai ngaji berdua dulu. Aura ditalqin lupakan, mau ditalqin saja. Aura diamalkan, dilestarikan, bisa kembali kita balik dari masalahnya. Cici wasiat ditalqin jenengan simul beragu-lagu al-yakin. Yang kedua al-ikhlas. Yang ketiga az-zuhdu. Yang keempat at-tawadu. Yang kelima an-nasihat. 5 perkara ini setelah Anda ditalqin, Anda telah lahir. Yang kedua, lahirnya pertama lahir nafsu Anda dari rahim ibu. Itu lahir pertama. Lahir kedua, sampai ditalqin, lahirnya zikir yang ada di dalam hati. Hidupnya hati. Itulah kehidupan yang sebut dan itulah kelahiran manusia. Siapa yang melahirkan? Dulu itu waktu jasad yang melahirkan mungkin dokter, mungkin seorang dukun bayi. Iya. Nah kalau lahir sampai bersama bersih kelahiran raga kulumuludin yulatu ala fitratin Islam itu bersih. Ya kan? Mulai kotor mengkodis mulai mangane orang genda. Berarti namanya mangane bocah genda berarti sing salah sama dia bapaknya. Bisa bapaknya lu itu orang genda gitu kan? Mungkin buat dipangannya. Dia mulanya karena bapak orang genda. Ya akhirnya anaknya orang genda mulanya bertak pelajaran. Tidak bantu lain musik. Baca akan dengan rasanya jadi kamu aja jadi alam soleh, kamunya saja jadi kang alam soleh. Coba bagus atine kelolu mapan soine laku orang
jasmani, lalu harus ditalkin. Lalu kalau guru, makanya tadi saya katakan guru kekayaan terbesar guru. Sampai ketika orang nanti apa? Tidak tahu, tidak punya apa-apa. Yang tahu guru akhirnya sampai dimodali apa? Satu amal, yang amal itu tidak akan pernah dicatat oleh malaikat, tidak akan pernah dirusak oleh iblis. Itulah kekayaan dari guru. Apa zikir khafifah? Zikir yang tidak boleh dicatat itu kekayaan tertinggi yang tidak akan pernah rusak itu. Jadi sebenarnya sampai sih dijaga kue Pak. Begitu. Kalau zikir itu ya kita bilang, oh masya Allah. Kalau semakin takwa ini, saya yakinnya gini. Kiai Haji Abdul Bapak Al-Mahfullah itu menggunakan syair untuk kita belajar kaji ya. Beliau itu sosok orang yang terkenal orang NU yakin bahwa beliau Kiai Haji Abdul Wahid adalah seorang wanita. Kalau saya sangat yakin. Mengapa? Karena saya memiliki sesuatu yang telah diberikan oleh saya. Mesin itu apa? Itu bikin ditangkap itulah. Karena yang namanya keluarnya sihir itu lahir dari zikir yang ditangkap. Sedangkan beliau Kiai Haji Abdul Wahid Al-Mahfullah, beliau memperoleh zikir itu dari Tuan Syekh Abdul Qadir waktu di Baghdad. Sampai berbuka jadi memang sila sebelah kamu teleponan udah ada mikir baru gitu tapi betul-betul apa kita berada senang di maka masalah sebelum itu mas mesti pintar ya mesti pintar oleh guru iya kekayaan yang terbesar itu dan disebut guru itu kekayaan yang terbesar. Yang kedua jabatan yang tertinggi itu apa? Setelah Anda punya kekayaan terbesar guru, maka ada jabatan tertinggi. Jabatan tertinggi apa mas? Jawab menurut apa? Presiden. Jawabannya sama nih. Pikir dia. Iya lah. Gaya kau sedikit. Kalau Anda itu benar-benar diamalkan, Anda akan semakin tinggi Anda mengamalkan, semakin berhenti yang itu masyarakat. Itu zikir itu seperti itu. Zikir itu sarana alat untuk semakin kuatnya kita meningkatkan ibadah mengajar kita kepada Allah, semakin jauhnya kita melakukan maksiat kepada itu yang dipikir asli. Mau drama sih. Oh, bisa bahasanya, bisa ngomong kayak mikir karena jadi mau dibawa jamaah di gereja bareng-bareng atau bareng. Siap. Jadi ya itu nanti rupanya terus itu. Untuk aku nanti ini apa? Kalau kekayaan tertinggi terbesar adalah guru, kalau jabatan yang tertinggi apa mas? Aku pandai kan? Mas sampai cerita aku misalkan ada ya Allah mas, saya dari yang namanya jika mas ya, jika kalau saya berapa itu habisnya berapa mas? Dan kalau saya berjuang di sana jaga, menurut kami ahli kita mudah mas. Jadi ini mas ya, kekayaan jabatan yang tertinggi adalah khidmat. Yes. Jadi Itu presiden. berarti kalau bicara tentang kekayaan alhamdulillah. Contoh, mas, sampai nanti kau nyetak Quran kira-kira jenggot apa jenggot mas? Dulu jenggot ya. Tapi alhamdulillah mas, guru kalian telah mencetak yang namanya Mushaf Usama ya. Ternyata Mushaf Utama itu sejarah
manusia tertinggi di dunia, ternyata guru kalian mampu berubah nama yang tadi terus sampai diganti dengan asma sebenarnya Allah. Setelah saya kaji, setelah saya pelajari, ternyata ini yang diberikan saya musik, disitulah menyebut asma itu. Itulah hakikat manusia Allah. Iya. Kalau takut biayai mas, biaya itu 100 miliaran kan. Berarti boleh sampai sudah suci, jangan sampai ulang, jangan sampai ulang. Guru itu mencetak guru itu tidak minta sampean, tolong bisa turun. Ini kamu, saya dan kakak untuk beli perus spesial. Karena orang itu nah kalau setiap murid beliau harus punya satu, setiap murid harus punya itu. Setiap murid, bukan setiap kepala keluarga, setiap murid. Bapaknya dari muridnya, mamanya dari muridnya, anaknya dari muridnya, putunya dari betul. Bilang izin, putu dari izin. Tapi ada waktu saya baca Rasulullah itu kata-katanya. Ternyata saya juga Quran sampai jadi ini dulu akan membangun namanya Universitas Saifullah Maslul, universitas ya. Nangkono guru hanya ini Masya Allah, betapa-betapanya ya seorang musik dia memberikan peluang kepada murid-muridnya. Si akhir guru ini Quran, terima kasih ya udah aku cetak dan saya punya. Si akhirnya murid mereka disampaikan oleh kita guru memberikan kesempatan, silakan bagi mereka guru enggak. Cuma lamun guru lagi membutuhkan dana untuk pembangunan itu, guru mikir-mikirnya iya, anak istilah si muridnya sotako jari ada di anak sotako jari itu bila mana tidak mantap agama inkotoran amalu illa min salasin pertama sotakotin jariah itu yang pertama awal itu. Subhanallah, saya sadar mengkoli Quran gue, guru tidak minta, guru guru jangan sampai orang. Guru hanya akan membangun Saiful Maslul, dananya dengan Quran ini silakan sampai Pak Sodoko. Pembangunan itu terserah. Mengkono hanya tulisannya setiap orang yang telah memperoleh ini diminta 68.000 berarti cara asalnya nggak dicetak. Padahal kalau saya baca itu bukan unik Quran ini enggak, guru tidak menjual Quran, guru hanya memberikan isyarat membuka berikan itu nanti dengan sendiri sodako tinjau sodako ini akan selalu mengalir selama tempat itu dipakai untuk ibadah. Ya, inilah seorang guru. Alhamdulillah, usianya paling jatuh. Anda sudah ditagih, Anda telah keluar dari sifat ragu-ragu, sifat riya, sifat dunia, sifat sombong, sifat permusuhan. Setelah itu diganti lagi dan dengan hobi, dengan hobi satu al-yakin, dengan hobi al-ikhlas, dengan hobi suhu, dengan hobi itu tawadu, dengan hobi itulah an-nasihat. Maka setelah Anda ditagih, amalkan sekalikan agar semakin tambah umur, semakin Anda bisa membaca diri Anda sendiri dari diri yang terendah sampai diri yang tertinggi. Perjuangan alat yang dua, zikir la ilaha illallah. Amalkan agar semakin tambah umur dunia, semakin meningkat derajat Anda, kedudukan Anda. Karena la ilaha illallah itu alat untuk meningkatkan derajat. Itu la ilaha illallah. Tapi ingat, kita bukan tujuannya ke surga. Surga itu hanya bonus dari Allah. Tapi tujuan kita ilahi anta. Untuk mencapai ilahi
menjaga maknanya filter, tapi kan itu bukan tujuan wilayah termasuki. Maka tingkatnya dikir pertama yang mana hibahnya agar semakin terasa kedekatnya kita, kebersamaannya kita kepada Allah sebagai penutup. Ada hadis qudsi yang mengatakan, waj'al mahabbataka ma'i fa inna masiruka ilayya wa ana maka idza dzakartani. Inilah guru kita sekarang memberikan tambahan, waktu era Bano tidak ada wa'atini maka abada, tapi beliau sekarang memberikan wa'atini maka abada. Wa'atini, ya Allah ya Allah, berilah aku apa mahabbataka ma'i, agar rasa kebersamaan itu kepada Allah itu selalu bersama. Ternyata memberikan wasiatnya Allah kepada Nabi, sang Nabi disuruhkan waj'al dadeka kenakon mahabbataka kenakon ma'i bersama insun Gusti, dadeka kenakon sampeyan demen maring Allah tapi bersama Gusti. Bisa le kalau demen maring Allah tapi itu bersama, fa inna masiraka ilayya, karena balik kon ini yang mana isu Allah, orang etan, orang dulu, orang atau orang anu, orang itu, orang dulu, orang fa inna masiraka ilayya, karena balik kon mana insun Allah. Caranya kopi itulah pegangan untuk kesana. Alhamdulillah illahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah